Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live reviews update bersama saya, Rima Anggi. Paula Verhoeven mengadukan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyidangkan gugatan cerainya dengan Baim Wong ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau BAWAS MA. Ia bersama tim kuasa hukumnya menduga ada pelanggaran administratif yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan saat proses sidang berlangsung. Tim kuasa hukum Paula Verhoeven, Arwin atau Smel, membeberkan sejumlah poin pelanggaran administratif Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Poin pertama, proses persidangan yang semestinya dilakukan secara e-court justru tidak dijalankan. Tapi kemudian pada pelaksanaannya, Baim Wong dan kuasa hukumnya datang ke pengadilan dan meminta majelis hakim untuk membukanya dan kemudian melakukan wawancara dengan media. Sementara pihak Paula sendiri disebut tidak diinformasikan terkait perubahan sistem persidangan itu. Pihak Paula pun merasa kecewa atas keputusan tersebut. Kemudian hasil dari isi putusan cerai yang diumumkan ke publik dianggap telah melanggar hukum dan etika. Kemudian, poin pelanggaran kedua terkait tersebarnya cuplikan atau putusan yang diklaim sebagai putusan perceraiannya Paula dan Baim, di mana pihak Paula menyebut putusan itu masih tahap minutasi. Namun kemudian putusan itu tersebar sedemikian rupa. Pihaknya pun menduga putusan dikonstruksikan untuk hal-hal dengan etika tidak baik. Dengan demikian, tim kuasa hukum Paula meminta BAWAS MA Republik Indonesia untuk memeriksa putusan cerai tersebut. Sebab putusan yang dibeberkan ke publik menimbulkan stigma negatif terhadap Paula Verhoeven. Kemudian poin ketiga adalah putusan yang di publik seharusnya ada proses anonimisasi. Diketahui Paula Verhoeven juga membuat aduan terhadap hakim yang bertugas menyidangkan perkara perceraian antara dirinya dan Baim Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Komisi Yudisial atau KY. Aduan tersebut diduga majelis hakim melanggar kode etik yang berhubungan dengan hasil putusan cerai Paula Verhoeven dan Baim Wong. Mengenai aduan dari Paula Verhoeven, juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata kemudian memberikan respon dan akan melanjutkan proses tersebut. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live reviews update bersama saya, Rima Anggi. Paula Verhoeven mengadukan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyidangkan gugatan cerainya dengan Baim Wong ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau BAWAS MA. Ia bersama tim kuasa hukumnya menduga ada pelanggaran administratif yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan saat proses sidang berlangsung. Tim kuasa hukum Paula Verhoeven, Arwin atau Smel, membeberkan sejumlah poin pelanggaran administratif Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Poin pertama, proses persidangan yang semestinya dilakukan secara e-court justru tidak dijalankan. Tapi kemudian pada pelaksanaannya, Baim Wong dan kuasa hukumnya datang ke pengadilan dan meminta majelis hakim untuk membukanya dan kemudian melakukan wawancara dengan media. Sementara pihak Paula sendiri disebut tidak diinformasikan terkait perubahan sistem persidangan itu. Pihak Paula pun merasa kecewa atas keputusan tersebut. Kemudian hasil dari isi putusan cerai yang diumumkan ke publik dianggap telah melanggar hukum dan etika. Kemudian, poin pelanggaran kedua terkait tersebarnya cuplikan atau putusan yang diklaim sebagai putusan perceraiannya Paula dan Baim, di mana pihak Paula menyebut putusan itu masih tahap minutasi. Namun kemudian putusan itu tersebar sedemikian rupa. Pihaknya pun menduga putusan dikonstruksikan untuk hal-hal dengan etika tidak baik. Dengan demikian, tim kuasa hukum Paula meminta BAWAS MA Republik Indonesia untuk memeriksa putusan cerai tersebut. Sebab putusan yang dibeberkan ke publik menimbulkan stigma negatif terhadap Paula Verhoeven. Kemudian poin ketiga adalah putusan yang di publik seharusnya ada proses anonimisasi. Diketahui Paula Verhoeven juga membuat aduan terhadap hakim yang bertugas menyidangkan perkara perceraian antara dirinya dan Baim Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Komisi Yudisial atau KY. Aduan tersebut diduga majelis hakim melanggar kode etik yang berhubungan dengan hasil putusan cerai Paula Verhoeven dan Baim Wong. Mengenai aduan dari Paula Verhoeven, juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata kemudian memberikan respon dan akan melanjutkan proses tersebut.
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live review update bersama saya Rima Agi. Paula Verhoeven mengadukan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyidangkan gugatan cerainya dengan Baim Wong ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Bawas MA. Ia bersama tim kuasa hukumnya menduga ada pelanggaran administratif yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan saat proses sidang berlangsung. Tim kuasa hukum Paula Verhoeven, Arwin atau Smel membeberkan sejumlah poin pelanggaran administratif Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Poin pertama, proses persidangan yang semestinya dilakukan secara e-court justru tidak dijalankan. Tapi kemudian pada pelaksanaannya, Baim Wong dan kuasa hukumnya datang ke pengadilan dan meminta majelis hakim untuk membukanya dan kemudian melakukan wawancara dengan media. Sementara pihak Paula sendiri disebut tidak diinformasikan terkait perubahan sistem persidangan itu. Pihak Paula pun merasa kecewa atas keputusan tersebut. Kemudian hasil dari isi putusan cerai yang diumumkan ke publik dianggap telah melanggar hukum dan etika. Kemudian, poin pelanggaran kedua terkait tersebarnya cuplikan atau putusan yang diklaim sebagai putusan perceraiannya Paula dan Baim, di mana pihak Paula menyebut putusan itu masih tahap minutasi. Namun kemudian putusan itu tersebar sedemikian rupa. Pihaknya pun menduga putusan dikonstruksikan untuk hal-hal dengan etika tidak baik. Dengan demikian, tim kuasa hukum Paula meminta Bawas MA Republik Indonesia untuk memeriksa putusan cerai tersebut. Sebab putusan yang dibeberkan ke publik menimbulkan stigma negatif terhadap Paula Verhoeven. Kemudian poin ketiga adalah putusan yang di publik seharusnya ada proses anonimisasi. Diketahui Paula Verhoeven juga membuat aduan terhadap hakim yang bertugas menyidangkan perkara perceraian antara dirinya dan Baim Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Komisi Yudisial atau KY. Aduan tersebut diduga majelis hakim melanggar kode etik yang berhubungan dengan hasil putusan cerai Paula Verhoeven dan Baim Wong. Mengenai aduan dari Paula Verhoeven, juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata kemudian memberikan respon dan akan melanjutkan proses tersebut. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live review update bersama saya Rima Agi. Paula Verhoeven mengadukan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyidangkan gugatan cerainya dengan Baim Wong ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Bawas MA. Ia bersama tim kuasa hukumnya menduga ada pelanggaran administratif yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan saat proses sidang berlangsung. Tim kuasa hukum Paula Verhoeven, Arwin atau Smel membeberkan sejumlah poin pelanggaran administratif Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Poin pertama, proses persidangan yang semestinya dilakukan secara e-court justru tidak dijalankan. Tapi kemudian pada pelaksanaannya, Baim Wong dan kuasa hukumnya datang ke pengadilan dan meminta majelis hakim untuk membukanya dan kemudian melakukan wawancara dengan media. Sementara pihak Paula sendiri disebut tidak diinformasikan terkait perubahan sistem persidangan itu. Pihak Paula pun merasa kecewa atas keputusan tersebut. Kemudian hasil dari isi putusan cerai yang diumumkan ke publik dianggap telah melanggar hukum dan etika. Kemudian, poin pelanggaran kedua terkait tersebarnya cuplikan atau putusan yang diklaim sebagai putusan perceraiannya Paula dan Baim, di mana pihak Paula menyebut putusan itu masih tahap minutasi. Namun kemudian putusan itu tersebar sedemikian rupa. Pihaknya pun menduga putusan dikonstruksikan untuk hal-hal dengan etika tidak baik. Dengan demikian, tim kuasa hukum Paula meminta Bawas MA Republik Indonesia untuk memeriksa putusan cerai tersebut. Sebab putusan yang dibeberkan ke publik menimbulkan stigma negatif terhadap Paula Verhoeven. Kemudian poin ketiga adalah putusan yang di publik seharusnya ada proses anonimisasi. Diketahui Paula Verhoeven juga membuat aduan terhadap hakim yang bertugas menyidangkan perkara perceraian antara dirinya dan Baim Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Komisi Yudisial atau KY. Aduan tersebut diduga majelis hakim melanggar kode etik yang berhubungan dengan hasil putusan cerai Paula Verhoeven dan Baim Wong. Mengenai aduan dari Paula Verhoeven, juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata kemudian memberikan respon dan akan melanjutkan proses tersebut.
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live reviews update bersama saya Rima Agi. Paula Verhoeven mengadukan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyidangkan gugatan cerainya dengan Baim Wong ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Bawas MA. Ia bersama tim kuasa hukumnya menduga ada pelanggaran administratif yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan saat proses sidang berlangsung. Tim kuasa hukum Paula Verhoeven, Arwin atau Smel membeberkan sejumlah poin pelanggaran administratif Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Poin pertama, proses persidangan yang semestinya dilakukan secara e-court justru tidak dijalankan. Tapi kemudian pada pelaksanaannya, Baim Wong dan kuasa hukumnya datang ke pengadilan dan meminta majelis hakim untuk membukanya dan kemudian melakukan wawancara dengan media. Sementara pihak Paula sendiri disebut tidak diinformasikan terkait perubahan sistem persidangan itu. Pihak Paula pun merasa kecewa atas keputusan tersebut. Kemudian hasil dari isi putusan cerai yang diumumkan ke publik dianggap telah melanggar hukum dan etika. Kemudian, poin pelanggaran kedua terkait tersebarnya cuplikan atau putusan yang diklaim sebagai putusan perceraiannya Paula dan Baim, di mana pihak Paula menyebut putusan itu masih tahap minutasi. Namun kemudian putusan itu tersebar sedemikian rupa. Pihaknya pun menduga putusan dikonstruksikan untuk hal-hal dengan etika tidak baik. Dengan demikian, tim kuasa hukum Paula meminta Bawas MA Republik Indonesia untuk memeriksa putusan cerai tersebut. Sebab putusan yang dibeberkan ke publik menimbulkan stigma negatif terhadap Paula Verhoeven. Kemudian poin ketiga adalah putusan yang di publik seharusnya ada proses anonimisasi. Diketahui Paula Verhoeven juga membuat aduan terhadap hakim yang bertugas menyidangkan perkara perceraian antara dirinya dan Baim Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Komisi Yudisial atau KY. Aduan tersebut diduga majelis hakim melanggar kode etik yang berhubungan dengan hasil putusan cerai Paula Verhoeven dan Baim Wong. Mengenai aduan dari Paula Verhoeven, juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata kemudian memberikan respon dan akan melanjutkan proses tersebut. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live reviews update bersama saya Rima Agi. Paula Verhoeven mengadukan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyidangkan gugatan cerainya dengan Baim Wong ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Bawas MA. Ia bersama tim kuasa hukumnya menduga ada pelanggaran administratif yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan saat proses sidang berlangsung. Tim kuasa hukum Paula Verhoeven, Arwin atau Smel membeberkan sejumlah poin pelanggaran administratif Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Poin pertama, proses persidangan yang semestinya dilakukan secara e-court justru tidak dijalankan. Tapi kemudian pada pelaksanaannya, Baim Wong dan kuasa hukumnya datang ke pengadilan dan meminta majelis hakim untuk membukanya dan kemudian melakukan wawancara dengan media. Sementara pihak Paula sendiri disebut tidak diinformasikan terkait perubahan sistem persidangan itu. Pihak Paula pun merasa kecewa atas keputusan tersebut. Kemudian hasil dari isi putusan cerai yang diumumkan ke publik dianggap telah melanggar hukum dan etika. Kemudian, poin pelanggaran kedua terkait tersebarnya cuplikan atau putusan yang diklaim sebagai putusan perceraiannya Paula dan Baim, di mana pihak Paula menyebut putusan itu masih tahap minutasi. Namun kemudian putusan itu tersebar sedemikian rupa. Pihaknya pun menduga putusan dikonstruksikan untuk hal-hal dengan etika tidak baik. Dengan demikian, tim kuasa hukum Paula meminta Bawas MA Republik Indonesia untuk memeriksa putusan cerai tersebut. Sebab putusan yang dibeberkan ke publik menimbulkan stigma negatif terhadap Paula Verhoeven. Kemudian poin ketiga adalah putusan yang di publik seharusnya ada proses anonimisasi. Diketahui Paula Verhoeven juga membuat aduan terhadap hakim yang bertugas menyidangkan perkara perceraian antara dirinya dan Baim Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Komisi Yudisial atau KY. Aduan tersebut diduga majelis hakim melanggar kode etik yang berhubungan dengan hasil putusan cerai Paula Verhoeven dan Baim Wong. Mengenai aduan dari Paula Verhoeven, juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata kemudian memberikan respon dan akan melanjutkan proses tersebut.
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live video news update bersama saya Rima Agi. Paula Verhoeven mengadukan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyidangkan gugatan cerainya dengan Baim Wong ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Bawas MA. Ia bersama tim kuasa hukumnya menduga ada pelanggaran administratif yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan saat proses sidang berlangsung. Tim kuasa hukum Paula Verhoeven, Arwin atau Smel, membeberkan sejumlah poin pelanggaran administratif Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Poin pertama, proses persidangan yang semestinya dilakukan secara e-court justru tidak dijalankan. Tapi kemudian pada pelaksanaannya, Baim Wong dan kuasa hukumnya datang ke pengadilan dan meminta majelis hakim untuk membukanya dan kemudian melakukan wawancara dengan media. Sementara pihak Paula sendiri disebut tidak diinformasikan terkait perubahan sistem persidangan itu. Pihak Paula pun merasa kecewa atas keputusan tersebut. Kemudian hasil dari isi putusan cerai yang diumumkan ke publik dianggap telah melanggar hukum dan etika. Kemudian, poin pelanggaran kedua terkait tersebarnya cuplikan atau putusan yang diklaim sebagai putusan perceraiannya Paula dan Baim, di mana pihak Paula menyebut putusan itu masih tahap minutasi. Namun kemudian putusan itu tersebar sedemikian rupa. Pihaknya pun menduga putusan dikonstruksikan untuk hal-hal dengan etika tidak baik. Dengan demikian, tim kuasa hukum Paula meminta Bawas MA Republik Indonesia untuk memeriksa putusan cerai tersebut. Sebab putusan yang dibeberkan ke publik menimbulkan stigma negatif terhadap Paula Verhoeven. Kemudian poin ketiga adalah putusan yang di publik seharusnya ada proses anonimisasi. Diketahui Paula Verhoeven juga membuat aduan terhadap hakim yang bertugas menyidangkan perkara perceraian antara dirinya dan Baim Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Komisi Yudisial atau KY. Aduan tersebut diduga majelis hakim melanggar kode etik yang berhubungan dengan hasil putusan cerai Paula Verhoeven dan Baim Wong. Mengenai aduan dari Paula Verhoeven, juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata kemudian memberikan respon dan akan melanjutkan proses tersebut. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live video news update bersama saya Rima Agi. Paula Verhoeven mengadukan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyidangkan gugatan cerainya dengan Baim Wong ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Bawas MA. Ia bersama tim kuasa hukumnya menduga ada pelanggaran administratif yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan saat proses sidang berlangsung. Tim kuasa hukum Paula Verhoeven, Arwin atau Smel, membeberkan sejumlah poin pelanggaran administratif Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Poin pertama, proses persidangan yang semestinya dilakukan secara e-court justru tidak dijalankan. Tapi kemudian pada pelaksanaannya, Baim Wong dan kuasa hukumnya datang ke pengadilan dan meminta majelis hakim untuk membukanya dan kemudian melakukan wawancara dengan media. Sementara pihak Paula sendiri disebut tidak diinformasikan terkait perubahan sistem persidangan itu. Pihak Paula pun merasa kecewa atas keputusan tersebut. Kemudian hasil dari isi putusan cerai yang diumumkan ke publik dianggap telah melanggar hukum dan etika. Kemudian, poin pelanggaran kedua terkait tersebarnya cuplikan atau putusan yang diklaim sebagai putusan perceraiannya Paula dan Baim, di mana pihak Paula menyebut putusan itu masih tahap minutasi. Namun kemudian putusan itu tersebar sedemikian rupa. Pihaknya pun menduga putusan dikonstruksikan untuk hal-hal dengan etika tidak baik. Dengan demikian, tim kuasa hukum Paula meminta Bawas MA Republik Indonesia untuk memeriksa putusan cerai tersebut. Sebab putusan yang dibeberkan ke publik menimbulkan stigma negatif terhadap Paula Verhoeven. Kemudian poin ketiga adalah putusan yang di publik seharusnya ada proses anonimisasi. Diketahui Paula Verhoeven juga membuat aduan terhadap hakim yang bertugas menyidangkan perkara perceraian antara dirinya dan Baim Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Komisi Yudisial atau KY. Aduan tersebut diduga majelis hakim melanggar kode etik yang berhubungan dengan hasil putusan cerai Paula Verhoeven dan Baim Wong. Mengenai aduan dari Paula Verhoeven, juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata kemudian memberikan respon dan akan melanjutkan proses tersebut.
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live reviews update bersama saya Rima Agi. Paula Verhoeven mengadukan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyidangkan gugatan cerainya dengan Baim Wong ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Bawas MA. Ia bersama tim kuasa hukumnya menduga ada pelanggaran administratif yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan saat proses sidang berlangsung. Tim kuasa hukum Paula Verhoeven, Arwin atau Smel, membeberkan sejumlah poin pelanggaran administratif Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Poin pertama, proses persidangan yang semestinya dilakukan secara e-court justru tidak dijalankan. Tapi kemudian pada pelaksanaannya, Baim Wong dan kuasa hukumnya datang ke pengadilan dan meminta majelis hakim untuk membukanya dan kemudian melakukan wawancara dengan media. Sementara pihak Paula sendiri disebut tidak diinformasikan terkait perubahan sistem persidangan itu. Pihak Paula pun merasa kecewa atas keputusan tersebut. Kemudian hasil dari isi putusan cerai yang diumumkan ke publik dianggap telah melanggar hukum dan etika. Kemudian, poin pelanggaran kedua terkait tersebarnya cuplikan atau putusan yang diklaim sebagai putusan perceraiannya Paula dan Baim, di mana pihak Paula menyebut putusan itu masih tahap minutasi. Namun kemudian putusan itu tersebar sedemikian rupa. Pihaknya pun menduga putusan dikonstruksikan untuk hal-hal dengan etika tidak baik. Dengan demikian, tim kuasa hukum Paula meminta Bawas MA Republik Indonesia untuk memeriksa putusan cerai tersebut. Sebab putusan yang dibeberkan ke publik menimbulkan stigma negatif terhadap Paula Verhoeven. Kemudian poin ketiga adalah putusan yang di publik seharusnya ada proses anonimisasi. Diketahui Paula Verhoeven juga membuat aduan terhadap hakim yang bertugas menyidangkan perkara perceraian antara dirinya dan Baim Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Komisi Yudisial atau KY. Aduan tersebut diduga majelis hakim melanggar kode etik yang berhubungan dengan hasil putusan cerai Paula Verhoeven dan Baim Wong. Mengenai aduan dari Paula Verhoeven, juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata kemudian memberikan respon dan akan melanjutkan proses tersebut. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live reviews update bersama saya Rima Agi. Paula Verhoeven mengadukan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyidangkan gugatan cerainya dengan Baim Wong ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Bawas MA. Ia bersama tim kuasa hukumnya menduga ada pelanggaran administratif yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan saat proses sidang berlangsung. Tim kuasa hukum Paula Verhoeven, Arwin atau Smel, membeberkan sejumlah poin pelanggaran administratif Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Poin pertama, proses persidangan yang semestinya dilakukan secara e-court justru tidak dijalankan. Tapi kemudian pada pelaksanaannya, Baim Wong dan kuasa hukumnya datang ke pengadilan dan meminta majelis hakim untuk membukanya dan kemudian melakukan wawancara dengan media. Sementara pihak Paula sendiri disebut tidak diinformasikan terkait perubahan sistem persidangan itu. Pihak Paula pun merasa kecewa atas keputusan tersebut. Kemudian hasil dari isi putusan cerai yang diumumkan ke publik dianggap telah melanggar hukum dan etika. Kemudian poin pelanggaran kedua terkait tersebarnya cuplikan atau putusan yang diklaim sebagai putusan perceraiannya Paula dan Baim, di mana pihak Paula menyebut putusan itu masih tahap minutasi. Namun kemudian putusan itu tersebar sedemikian rupa. Pihaknya pun menduga putusan dikonstruksikan untuk hal-hal dengan etika tidak baik. Dengan demikian, tim kuasa hukum Paula meminta Bawas MA Republik Indonesia untuk memeriksa putusan cerai tersebut. Sebab putusan yang dibeberkan ke publik menimbulkan stigma negatif terhadap Paula Verhoeven. Kemudian poin ketiga adalah putusan yang di publik seharusnya ada proses anonimisasi. Diketahui Paula Verhoeven juga membuat aduan terhadap hakim yang bertugas menyidangkan perkara perceraian antara dirinya dan Baim Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Komisi Yudisial atau KY. Aduan tersebut diduga majelis hakim melanggar kode etik yang berhubungan dengan hasil putusan cerai Paula Verhoeven dan Baim Wong. Mengenai aduan dari Paula Verhoeven, juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata kemudian memberikan respon dan akan melanjutkan proses tersebut.
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live reviews update bersama saya Rima Agi. Paula Verhoeven mengadukan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyidangkan gugatan cerainya dengan Baim Wong ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Bawas MA. Ia bersama tim kuasa hukumnya menduga ada pelanggaran administratif yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan saat proses sidang berlangsung. Tim kuasa hukum Paula Verhoeven, Arwin atau Smel, membeberkan sejumlah poin pelanggaran administratif Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Poin pertama, proses persidangan yang semestinya dilakukan secara e-court justru tidak dijalankan. Tapi kemudian pada pelaksanaannya, Baim Wong dan kuasa hukumnya datang ke pengadilan dan meminta majelis hakim untuk membukanya dan kemudian melakukan wawancara dengan media. Sementara pihak Paula sendiri disebut tidak diinformasikan terkait perubahan sistem persidangan itu. Pihak Paula pun merasa kecewa atas keputusan tersebut. Kemudian hasil dari isi putusan cerai yang diumumkan ke publik dianggap telah melanggar hukum dan etika. Kemudian poin pelanggaran kedua terkait tersebarnya cuplikan atau putusan yang diklaim sebagai putusan perceraiannya Paula dan Baim, di mana pihak Paula menyebut putusan itu masih tahap minutasi. Namun kemudian putusan itu tersebar sedemikian rupa. Pihaknya pun menduga putusan dikonstruksikan untuk hal-hal dengan etika tidak baik. Dengan demikian, tim kuasa hukum Paula meminta Bawas MA Republik Indonesia untuk memeriksa putusan cerai tersebut. Sebab putusan yang dibeberkan ke publik menimbulkan stigma negatif terhadap Paula Verhoeven. Kemudian poin ketiga adalah putusan yang di publik seharusnya ada proses anonimisasi. Diketahui Paula Verhoeven juga membuat aduan terhadap hakim yang bertugas menyidangkan perkara perceraian antara dirinya dan Baim Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Komisi Yudisial atau KY. Aduan tersebut diduga majelis hakim melanggar kode etik yang berhubungan dengan hasil putusan cerai Paula Verhoeven dan Baim Wong. Mengenai aduan dari Paula Verhoeven, juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata kemudian memberikan respon dan akan melanjutkan proses tersebut. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live reviews update bersama saya Rima Agi. Paula Verhoeven mengadukan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyidangkan gugatan cerainya dengan Baim Wong ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Bawas MA. Ia bersama tim kuasa hukumnya menduga ada pelanggaran administratif yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan saat proses sidang berlangsung. Tim kuasa hukum Paula Verhoeven, Arwin atau Smel, membeberkan sejumlah poin pelanggaran administratif Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Poin pertama, proses persidangan yang semestinya dilakukan secara e-court justru tidak dijalankan. Tapi kemudian pada pelaksanaannya, Baim Wong dan kuasa hukumnya datang ke pengadilan dan meminta majelis hakim untuk membukanya dan kemudian melakukan wawancara dengan media. Sementara pihak Paula sendiri disebut tidak diinformasikan terkait perubahan sistem persidangan itu. Pihak Paula pun merasa kecewa atas keputusan tersebut. Kemudian hasil dari isi putusan cerai yang diumumkan ke publik dianggap telah melanggar hukum dan etika. Kemudian poin pelanggaran kedua terkait tersebarnya cuplikan atau putusan yang diklaim sebagai putusan perceraiannya Paula dan Baim, di mana pihak Paula menyebut putusan itu masih tahap minutasi. Namun kemudian putusan itu tersebar sedemikian rupa. Pihaknya pun menduga putusan dikonstruksikan untuk hal-hal dengan etika tidak baik. Dengan demikian, tim kuasa hukum Paula meminta Bawas MA Republik Indonesia untuk memeriksa putusan cerai tersebut. Sebab putusan yang dibeberkan ke publik menimbulkan stigma negatif terhadap Paula Verhoeven. Kemudian poin ketiga adalah putusan yang di publik seharusnya ada proses anonimisasi. Diketahui Paula Verhoeven juga membuat aduan terhadap hakim yang bertugas menyidangkan perkara perceraian antara dirinya dan Baim Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Komisi Yudisial atau KY. Aduan tersebut diduga majelis hakim melanggar kode etik yang berhubungan dengan hasil putusan cerai Paula Verhoeven dan Baim Wong. Mengenai aduan dari Paula Verhoeven, juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata kemudian memberikan respon dan akan melanjutkan proses tersebut.
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live reviews update bersama saya Rima Agi. Paula Verhoeven mengadukan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyidangkan gugatan cerainya dengan Baim Wong ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Bawas MA. Ia bersama tim kuasa hukumnya menduga ada pelanggaran administratif yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan saat proses sidang berlangsung. Tim kuasa hukum Paula Verhoeven, Arwin atau Smel, membeberkan sejumlah poin pelanggaran administratif Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Poin pertama, proses persidangan yang semestinya dilakukan secara e-court justru tidak dijalankan. Tapi kemudian pada pelaksanaannya, Baim Wong dan kuasa hukumnya datang ke pengadilan dan meminta majelis hakim untuk membukanya dan kemudian melakukan wawancara dengan media. Sementara pihak Paula sendiri disebut tidak diinformasikan terkait perubahan sistem persidangan itu. Pihak Paula pun merasa kecewa atas keputusan tersebut. Kemudian hasil dari isi putusan cerai yang diumumkan ke publik dianggap telah melanggar hukum dan etika. Kemudian, poin pelanggaran kedua terkait tersebarnya cuplikan atau putusan yang diklaim sebagai putusan perceraiannya Paula dan Baim, di mana pihak Paula menyebut putusan itu masih tahap minutasi. Namun kemudian putusan itu tersebar sedemikian rupa. Pihaknya pun menduga putusan dikonstruksikan untuk hal-hal dengan etika tidak baik. Dengan demikian, tim kuasa hukum Paula meminta Bawas MA Republik Indonesia untuk memeriksa putusan cerai tersebut. Sebab putusan yang dibeberkan ke publik menimbulkan stigma negatif terhadap Paula Verhoeven. Kemudian poin ketiga adalah putusan yang di publik seharusnya ada proses anonimisasi. Diketahui Paula Verhoeven juga membuat aduan terhadap hakim yang bertugas menyidangkan perkara perceraian antara dirinya dan Baim Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Komisi Yudisial atau KY. Aduan tersebut diduga majelis hakim melanggar kode etik yang berhubungan dengan hasil putusan cerai Paula Verhoeven dan Baim Wong. Mengenai aduan dari Paula Verhoeven, juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata kemudian memberikan respon dan akan melanjutkan proses tersebut. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live reviews update bersama saya Rima Agi. Paula Verhoeven mengadukan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyidangkan gugatan cerainya dengan Baim Wong ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Bawas MA. Ia bersama tim kuasa hukumnya menduga ada pelanggaran administratif yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan saat proses sidang berlangsung. Tim kuasa hukum Paula Verhoeven, Arwin atau Smel, membeberkan sejumlah poin pelanggaran administratif Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Poin pertama, proses persidangan yang semestinya dilakukan secara e-court justru tidak dijalankan. Tapi kemudian pada pelaksanaannya, Baim Wong dan kuasa hukumnya datang ke pengadilan dan meminta majelis hakim untuk membukanya dan kemudian melakukan wawancara dengan media. Sementara pihak Paula sendiri disebut tidak diinformasikan terkait perubahan sistem persidangan itu. Pihak Paula pun merasa kecewa atas keputusan tersebut. Kemudian hasil dari isi putusan cerai yang diumumkan ke publik dianggap telah melanggar hukum dan etika. Kemudian poin pelanggaran kedua terkait tersebarnya cuplikan atau putusan yang diklaim sebagai putusan perceraiannya Paula dan Baim, di mana pihak Paula menyebut putusan itu masih tahap minutasi. Namun kemudian putusan itu tersebar sedemikian rupa. Pihaknya pun menduga putusan dikonstruksikan untuk hal-hal dengan etika tidak baik. Dengan demikian, tim kuasa hukum Paula meminta Bawas MA Republik Indonesia untuk memeriksa putusan cerai tersebut. Sebab putusan yang dibeberkan ke publik menimbulkan stigma negatif terhadap Paula Verhoeven. Kemudian poin ketiga adalah putusan yang di publik seharusnya ada proses anonimisasi. Diketahui Paula Verhoeven juga membuat aduan terhadap hakim yang bertugas menyidangkan perkara perceraian antara dirinya dan Baim Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Komisi Yudisial atau KY. Aduan tersebut diduga majelis hakim melanggar kode etik yang berhubungan dengan hasil putusan cerai Paula Verhoeven dan Baim Wong. Mengenai aduan dari Paula Verhoeven, juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata kemudian memberikan respon dan akan melanjutkan proses tersebut.
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live video news update bersama saya Rima Agi. Paula Verhoeven mengadukan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyidangkan gugatan cerainya dengan Baim Wong ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Bawas MA. Ia bersama tim kuasa hukumnya menduga ada pelanggaran administratif yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan saat proses sidang berlangsung. Tim kuasa hukum Paula Verhoeven, Arwin atau Smel, membeberkan sejumlah poin pelanggaran administratif Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Poin pertama, proses persidangan yang semestinya dilakukan secara e-court justru tidak dijalankan. Tapi kemudian pada pelaksanaannya, Baim Wong dan kuasa hukumnya datang ke pengadilan dan meminta majelis hakim untuk membukanya dan kemudian melakukan wawancara dengan media. Sementara pihak Paula sendiri disebut tidak diinformasikan terkait perubahan sistem persidangan itu. Pihak Paula pun merasa kecewa atas keputusan tersebut. Kemudian hasil dari isi putusan cerai yang diumumkan ke publik dianggap telah melanggar hukum dan etika. Kemudian poin pelanggaran kedua terkait tersebarnya cuplikan atau putusan yang diklaim sebagai putusan perceraiannya Paula dan Baim, di mana pihak Paula menyebut putusan itu masih tahap minutasi. Namun kemudian putusan itu tersebar sedemikian rupa. Pihaknya pun menduga putusan dikonstruksikan untuk hal-hal dengan etika tidak baik. Dengan demikian, tim kuasa hukum Paula meminta Bawas MA Republik Indonesia untuk memeriksa putusan cerai tersebut. Sebab putusan yang dibeberkan ke publik menimbulkan stigma negatif terhadap Paula Verhoeven. Kemudian poin ketiga adalah putusan yang di publik seharusnya ada proses anonimisasi. Diketahui Paula Verhoeven juga membuat aduan terhadap hakim yang bertugas menyidangkan perkara perceraian antara dirinya dan Baim Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Komisi Yudisial atau KY. Aduan tersebut diduga majelis hakim melanggar kode etik yang berhubungan dengan hasil putusan cerai Paula Verhoeven dan Baim Wong. Mengenai aduan dari Paula Verhoeven, juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata kemudian memberikan respon dan akan melanjutkan proses tersebut. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live video news update bersama saya Rima Agi. Paula Verhoeven mengadukan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyidangkan gugatan cerainya dengan Baim Wong ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Bawas MA. Ia bersama tim kuasa hukumnya menduga ada pelanggaran administratif yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan saat proses sidang berlangsung. Tim kuasa hukum Paula Verhoeven, Arwin atau Smel, membeberkan sejumlah poin pelanggaran administratif Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Poin pertama, proses persidangan yang semestinya dilakukan secara e-court justru tidak dijalankan. Tapi kemudian pada pelaksanaannya, Baim Wong dan kuasa hukumnya datang ke pengadilan dan meminta majelis hakim untuk membukanya dan kemudian melakukan wawancara dengan media. Sementara pihak Paula sendiri disebut tidak diinformasikan terkait perubahan sistem persidangan itu. Pihak Paula pun merasa kecewa atas keputusan tersebut. Kemudian hasil dari isi putusan cerai yang diumumkan ke publik dianggap telah melanggar hukum dan etika. Kemudian poin pelanggaran kedua terkait tersebarnya cuplikan atau putusan yang diklaim sebagai putusan perceraiannya Paula dan Baim, di mana pihak Paula menyebut putusan itu masih tahap minutasi. Namun kemudian putusan itu tersebar sedemikian rupa. Pihaknya pun menduga putusan dikonstruksikan untuk hal-hal dengan etika tidak baik. Dengan demikian, tim kuasa hukum Paula meminta Bawas MA Republik Indonesia untuk memeriksa putusan cerai tersebut. Sebab putusan yang dibeberkan ke publik menimbulkan stigma negatif terhadap Paula Verhoeven. Kemudian poin ketiga adalah putusan yang di publik seharusnya ada proses anonimisasi. Diketahui Paula Verhoeven juga membuat aduan terhadap hakim yang bertugas menyidangkan perkara perceraian antara dirinya dan Baim Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Komisi Yudisial atau KY. Aduan tersebut diduga majelis hakim melanggar kode etik yang berhubungan dengan hasil putusan cerai Paula Verhoeven dan Baim Wong. Mengenai aduan dari Paula Verhoeven, juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata kemudian memberikan respon dan akan melanjutkan proses tersebut.
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live reviews update bersama saya Rima Agi. Paula Verhoeven mengadukan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyidangkan gugatan cerainya dengan Baim Wong ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Bawas MA. Ia bersama tim kuasa hukumnya menduga ada pelanggaran administratif yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan saat proses sidang berlangsung. Tim kuasa hukum Paula Verhoeven, Arwin atau Smel, membeberkan sejumlah poin pelanggaran administratif Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Poin pertama, proses persidangan yang semestinya dilakukan secara e-court justru tidak dijalankan. Tapi kemudian pada pelaksanaannya, Baim Wong dan kuasa hukumnya datang ke pengadilan dan meminta majelis hakim untuk membukanya dan kemudian melakukan wawancara dengan media. Sementara pihak Paula sendiri disebut tidak diinformasikan terkait perubahan sistem persidangan itu. Pihak Paula pun merasa kecewa atas keputusan tersebut. Kemudian hasil dari isi putusan cerai yang diumumkan ke publik dianggap telah melanggar hukum dan etika. Kemudian, poin pelanggaran kedua terkait tersebarnya cuplikan atau putusan yang diklaim sebagai putusan perceraiannya Paula dan Baim, di mana pihak Paula menyebut putusan itu masih tahap minutasi. Namun kemudian putusan itu tersebar sedemikian rupa. Pihaknya pun menduga putusan dikonstruksikan untuk hal-hal dengan etika tidak baik. Dengan demikian, tim kuasa hukum Paula meminta Bawas MA Republik Indonesia untuk memeriksa putusan cerai tersebut. Sebab putusan yang dibeberkan ke publik menimbulkan stigma negatif terhadap Paula Verhoeven. Kemudian poin ketiga adalah putusan yang di publik seharusnya ada proses anonimisasi. Diketahui Paula Verhoeven juga membuat aduan terhadap hakim yang bertugas menyidangkan perkara perceraian antara dirinya dan Baim Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Komisi Yudisial atau KY. Aduan tersebut diduga majelis hakim melanggar kode etik yang berhubungan dengan hasil putusan cerai Paula Verhoeven dan Baim Wong. Mengenai aduan dari Paula Verhoeven, juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata kemudian memberikan respon dan akan melanjutkan proses tersebut. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live reviews update bersama saya Rima Agi. Paula Verhoeven mengadukan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyidangkan gugatan cerainya dengan Baim Wong ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Bawas MA. Ia bersama tim kuasa hukumnya menduga ada pelanggaran administratif yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan saat proses sidang berlangsung. Tim kuasa hukum Paula Verhoeven, Arwin atau Smel, membeberkan sejumlah poin pelanggaran administratif Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Poin pertama, proses persidangan yang semestinya dilakukan secara e-court justru tidak dijalankan. Tapi kemudian pada pelaksanaannya, Baim Wong dan kuasa hukumnya datang ke pengadilan dan meminta majelis hakim untuk membukanya dan kemudian melakukan wawancara dengan media. Sementara pihak Paula sendiri disebut tidak diinformasikan terkait perubahan sistem persidangan itu. Pihak Paula pun merasa kecewa atas keputusan tersebut. Kemudian hasil dari isi putusan cerai yang diumumkan ke publik dianggap telah melanggar hukum dan etika. Kemudian poin pelanggaran kedua terkait tersebarnya cuplikan atau putusan yang diklaim sebagai putusan perceraiannya Paula dan Baim, di mana pihak Paula menyebut putusan itu masih tahap minutasi. Namun kemudian putusan itu tersebar sedemikian rupa. Pihaknya pun menduga putusan dikonstruksikan untuk hal-hal dengan etika tidak baik. Dengan demikian, tim kuasa hukum Paula meminta Bawas MA Republik Indonesia untuk memeriksa putusan cerai tersebut. Sebab putusan yang dibeberkan ke publik menimbulkan stigma negatif terhadap Paula Verhoeven. Kemudian poin ketiga adalah putusan yang di publik seharusnya ada proses anonimisasi. Diketahui Paula Verhoeven juga membuat aduan terhadap hakim yang bertugas menyidangkan perkara perceraian antara dirinya dan Baim Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Komisi Yudisial atau KY. Aduan tersebut diduga majelis hakim melanggar kode etik yang berhubungan dengan hasil putusan cerai Paula Verhoeven dan Baim Wong. Mengenai aduan dari Paula Verhoeven, juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata kemudian memberikan respon dan akan melanjutkan proses tersebut.
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live video news update bersama saya Rima Agi. Paula Verhoeven mengadukan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyidangkan gugatan cerainya dengan Baim Wong ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Bawas MA. Ia bersama tim kuasa hukumnya menduga ada pelanggaran administratif yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan saat proses sidang berlangsung. Tim kuasa hukum Paula Verhoeven, Arwin atau Smel, membeberkan sejumlah poin pelanggaran administratif Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Poin pertama, proses persidangan yang semestinya dilakukan secara e-court justru tidak dijalankan. Tapi kemudian pada pelaksanaannya, Baim Wong dan kuasa hukumnya datang ke pengadilan dan meminta majelis hakim untuk membukanya dan kemudian melakukan wawancara dengan media. Sementara pihak Paula sendiri disebut tidak diinformasikan terkait perubahan sistem persidangan itu. Pihak Paula pun merasa kecewa atas keputusan tersebut. Kemudian hasil dari isi putusan cerai yang diumumkan ke publik dianggap telah melanggar hukum dan etika. Kemudian poin pelanggaran kedua terkait tersebarnya cuplikan atau putusan yang diklaim sebagai putusan perceraiannya Paula dan Baim, di mana pihak Paula menyebut putusan itu masih tahap minutasi. Namun kemudian putusan itu tersebar sedemikian rupa. Pihaknya pun menduga putusan dikonstruksikan untuk hal-hal dengan etika tidak baik. Dengan demikian, tim kuasa hukum Paula meminta Bawas MA Republik Indonesia untuk memeriksa putusan cerai tersebut. Sebab putusan yang dibeberkan ke publik menimbulkan stigma negatif terhadap Paula Verhoeven. Kemudian poin ketiga adalah putusan yang di publik seharusnya ada proses anonimisasi. Diketahui Paula Verhoeven juga membuat aduan terhadap hakim yang bertugas menyidangkan perkara perceraian antara dirinya dan Baim Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Komisi Yudisial atau KY. Aduan tersebut diduga majelis hakim melanggar kode etik yang berhubungan dengan hasil putusan cerai Paula Verhoeven dan Baim Wong. Mengenai aduan dari Paula Verhoeven, juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata kemudian memberikan respon dan akan melanjutkan proses tersebut. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live video news update bersama saya Rima Agi. Paula Verhoeven mengadukan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyidangkan gugatan cerainya dengan Baim Wong ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Bawas MA. Ia bersama tim kuasa hukumnya menduga ada pelanggaran administratif yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan saat proses sidang berlangsung. Tim kuasa hukum Paula Verhoeven, Arwin atau Smel, membeberkan sejumlah poin pelanggaran administratif Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Poin pertama, proses persidangan yang semestinya dilakukan secara e-court justru tidak dijalankan. Tapi kemudian pada pelaksanaannya, Baim Wong dan kuasa hukumnya datang ke pengadilan dan meminta majelis hakim untuk membukanya dan kemudian melakukan wawancara dengan media. Sementara pihak Paula sendiri disebut tidak diinformasikan terkait perubahan sistem persidangan itu. Pihak Paula pun merasa kecewa atas keputusan tersebut. Kemudian hasil dari isi putusan cerai yang diumumkan ke publik dianggap telah melanggar hukum dan etika. Kemudian poin pelanggaran kedua terkait tersebarnya cuplikan atau putusan yang diklaim sebagai putusan perceraiannya Paula dan Baim, di mana pihak Paula menyebut putusan itu masih tahap minutasi. Namun kemudian putusan itu tersebar sedemikian rupa. Pihaknya pun menduga putusan dikonstruksikan untuk hal-hal dengan etika tidak baik. Dengan demikian, tim kuasa hukum Paula meminta Bawas MA Republik Indonesia untuk memeriksa putusan cerai tersebut. Sebab putusan yang dibeberkan ke publik menimbulkan stigma negatif terhadap Paula Verhoeven. Kemudian poin ketiga adalah putusan yang di publik seharusnya ada proses anonimisasi. Diketahui Paula Verhoeven juga membuat aduan terhadap hakim yang bertugas menyidangkan perkara perceraian antara dirinya dan Baim Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Komisi Yudisial atau KY. Aduan tersebut diduga majelis hakim melanggar kode etik yang berhubungan dengan hasil putusan cerai Paula Verhoeven dan Baim Wong. Mengenai aduan dari Paula Verhoeven, juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata kemudian memberikan respon dan akan melanjutkan proses tersebut.
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live reviews update bersama saya Rima Agi. Paula Verhoeven mengadukan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyidangkan gugatan cerainya dengan Baim Wong ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Bawas MA. Ia bersama tim kuasa hukumnya menduga ada pelanggaran administratif yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan saat proses sidang berlangsung. Tim kuasa hukum Paula Verhoeven, Arwin atau Smel, membeberkan sejumlah poin pelanggaran administratif Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Poin pertama, proses persidangan yang semestinya dilakukan secara e-court justru tidak dijalankan. Tapi kemudian pada pelaksanaannya, Baim Wong dan kuasa hukumnya datang ke pengadilan dan meminta majelis hakim untuk membukanya dan kemudian melakukan wawancara dengan media. Sementara pihak Paula sendiri disebut tidak diinformasikan terkait perubahan sistem persidangan itu. Pihak Paula pun merasa kecewa atas keputusan tersebut. Kemudian hasil dari isi putusan cerai yang diumumkan ke publik dianggap telah melanggar hukum dan etika. Kemudian, poin pelanggaran kedua terkait tersebarnya cuplikan atau putusan yang diklaim sebagai putusan perceraiannya Paula dan Baim, di mana pihak Paula menyebut putusan itu masih tahap minutasi. Namun kemudian putusan itu tersebar sedemikian rupa. Pihaknya pun menduga putusan dikonstruksikan untuk hal-hal dengan etika tidak baik. Dengan demikian, tim kuasa hukum Paula meminta Bawas MA Republik Indonesia untuk memeriksa putusan cerai tersebut. Sebab putusan yang dibeberkan ke publik menimbulkan stigma negatif terhadap Paula Verhoeven. Kemudian poin ketiga adalah putusan yang di publik seharusnya ada proses anonimisasi. Diketahui Paula Verhoeven juga membuat aduan terhadap hakim yang bertugas menyidangkan perkara perceraian antara dirinya dan Baim Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Komisi Yudisial atau KY. Aduan tersebut diduga majelis hakim melanggar kode etik yang berhubungan dengan hasil putusan cerai Paula Verhoeven dan Baim Wong. Mengenai aduan dari Paula Verhoeven, juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata kemudian memberikan respon dan akan melanjutkan proses tersebut. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live reviews update bersama saya Rima Agi. Paula Verhoeven mengadukan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyidangkan gugatan cerainya dengan Baim Wong ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Bawas MA. Ia bersama tim kuasa hukumnya menduga ada pelanggaran administratif yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan saat proses sidang berlangsung. Tim kuasa hukum Paula Verhoeven, Arwin atau Smel, membeberkan sejumlah poin pelanggaran administratif Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Poin pertama, proses persidangan yang semestinya dilakukan secara e-court justru tidak dijalankan. Tapi kemudian pada pelaksanaannya, Baim Wong dan kuasa hukumnya datang ke pengadilan dan meminta majelis hakim untuk membukanya dan kemudian melakukan wawancara dengan media. Sementara pihak Paula sendiri disebut tidak diinformasikan terkait perubahan sistem persidangan itu. Pihak Paula pun merasa kecewa atas keputusan tersebut. Kemudian hasil dari isi putusan cerai yang diumumkan ke publik dianggap telah melanggar hukum dan etika. Kemudian, poin pelanggaran kedua terkait tersebarnya cuplikan atau putusan yang diklaim sebagai putusan perceraiannya Paula dan Baim, di mana pihak Paula menyebut putusan itu masih tahap minutasi. Namun kemudian putusan itu tersebar sedemikian rupa. Pihaknya pun menduga putusan dikonstruksikan untuk hal-hal dengan etika tidak baik. Dengan demikian, tim kuasa hukum Paula meminta Bawas MA Republik Indonesia untuk memeriksa putusan cerai tersebut. Sebab putusan yang dibeberkan ke publik menimbulkan stigma negatif terhadap Paula Verhoeven. Kemudian poin ketiga adalah putusan yang di publik seharusnya ada proses anonimisasi. Diketahui Paula Verhoeven juga membuat aduan terhadap hakim yang bertugas menyidangkan perkara perceraian antara dirinya dan Baim Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Komisi Yudisial atau KY. Aduan tersebut diduga majelis hakim melanggar kode etik yang berhubungan dengan hasil putusan cerai Paula Verhoeven dan Baim Wong. Mengenai aduan dari Paula Verhoeven, juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata kemudian memberikan respon dan akan melanjutkan proses tersebut.
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live video news update bersama saya Rima Agi. Paula Verhoeven mengadukan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyidangkan gugatan cerainya dengan Baim Wong ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Bawas MA. Ia bersama tim kuasa hukumnya menduga ada pelanggaran administratif yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan saat proses sidang berlangsung. Tim kuasa hukum Paula Verhoeven, Arwin atau Smel, membeberkan sejumlah poin pelanggaran administratif Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Poin pertama, proses persidangan yang semestinya dilakukan secara e-court justru tidak dijalankan. Tapi kemudian pada pelaksanaannya, Baim Wong dan kuasa hukumnya datang ke pengadilan dan meminta majelis hakim untuk membukanya dan kemudian melakukan wawancara dengan media. Sementara pihak Paula sendiri disebut tidak diinformasikan terkait perubahan sistem persidangan itu. Pihak Paula pun merasa kecewa atas keputusan tersebut. Kemudian hasil dari isi putusan cerai yang diumumkan ke publik dianggap telah melanggar hukum dan etika. Kemudian poin pelanggaran kedua terkait tersebarnya cuplikan atau putusan yang diklaim sebagai putusan perceraiannya Paula dan Baim, di mana pihak Paula menyebut putusan itu masih tahap minutasi. Namun kemudian putusan itu tersebar sedemikian rupa. Pihaknya pun menduga putusan dikonstruksikan untuk hal-hal dengan etika tidak baik. Dengan demikian, tim kuasa hukum Paula meminta Bawas MA Republik Indonesia untuk memeriksa putusan cerai tersebut. Sebab putusan yang dibeberkan ke publik menimbulkan stigma negatif terhadap Paula Verhoeven. Kemudian poin ketiga adalah putusan yang di publik seharusnya ada proses anonimisasi. Diketahui Paula Verhoeven juga membuat aduan terhadap hakim yang bertugas menyidangkan perkara perceraian antara dirinya dan Baim Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Komisi Yudisial atau KY. Aduan tersebut diduga majelis hakim melanggar kode etik yang berhubungan dengan hasil putusan cerai Paula Verhoeven dan Baim Wong. Mengenai aduan dari Paula Verhoeven, juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata kemudian memberikan respon dan akan melanjutkan proses tersebut. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live video news update bersama saya Rima Agi. Paula Verhoeven mengadukan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyidangkan gugatan cerainya dengan Baim Wong ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Bawas MA. Ia bersama tim kuasa hukumnya menduga ada pelanggaran administratif yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan saat proses sidang berlangsung. Tim kuasa hukum Paula Verhoeven, Arwin atau Smel, membeberkan sejumlah poin pelanggaran administratif Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Poin pertama, proses persidangan yang semestinya dilakukan secara e-court justru tidak dijalankan. Tapi kemudian pada pelaksanaannya, Baim Wong dan kuasa hukumnya datang ke pengadilan dan meminta majelis hakim untuk membukanya dan kemudian melakukan wawancara dengan media. Sementara pihak Paula sendiri disebut tidak diinformasikan terkait perubahan sistem persidangan itu. Pihak Paula pun merasa kecewa atas keputusan tersebut. Kemudian hasil dari isi putusan cerai yang diumumkan ke publik dianggap telah melanggar hukum dan etika. Kemudian poin pelanggaran kedua terkait tersebarnya cuplikan atau putusan yang diklaim sebagai putusan perceraiannya Paula dan Baim, di mana pihak Paula menyebut putusan itu masih tahap minutasi. Namun kemudian putusan itu tersebar sedemikian rupa. Pihaknya pun menduga putusan dikonstruksikan untuk hal-hal dengan etika tidak baik. Dengan demikian, tim kuasa hukum Paula meminta Bawas MA Republik Indonesia untuk memeriksa putusan cerai tersebut. Sebab putusan yang dibeberkan ke publik menimbulkan stigma negatif terhadap Paula Verhoeven. Kemudian poin ketiga adalah putusan yang di publik seharusnya ada proses anonimisasi. Diketahui Paula Verhoeven juga membuat aduan terhadap hakim yang bertugas menyidangkan perkara perceraian antara dirinya dan Baim Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Komisi Yudisial atau KY. Aduan tersebut diduga majelis hakim melanggar kode etik yang berhubungan dengan hasil putusan cerai Paula Verhoeven dan Baim Wong. Mengenai aduan dari Paula Verhoeven, juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata kemudian memberikan respon dan akan melanjutkan proses tersebut.
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live reviews update bersama saya Rima Agi. Paula Verhoeven mengadukan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyidangkan gugatan cerainya dengan Baim Wong ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau BAWAS MA. Ia bersama tim kuasa hukumnya menduga ada pelanggaran administratif yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan saat proses sidang berlangsung. Tim kuasa hukum Paula Verhoeven, Arwin atau Smel, membeberkan sejumlah poin pelanggaran administratif Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Poin pertama, proses persidangan yang semestinya dilakukan secara e-court justru tidak dijalankan. Tapi kemudian pada pelaksanaannya, Baim Wong dan kuasa hukumnya datang ke pengadilan dan meminta majelis hakim untuk membukanya dan kemudian melakukan wawancara dengan media. Sementara pihak Paula sendiri disebut tidak diinformasikan terkait perubahan sistem persidangan itu. Pihak Paula pun merasa kecewa atas keputusan tersebut. Kemudian hasil dari isi putusan cerai yang diumumkan ke publik dianggap telah melanggar hukum dan etika. Kemudian, poin pelanggaran kedua terkait tersebarnya cuplikan atau putusan yang diklaim sebagai putusan perceraiannya Paula dan Baim, di mana pihak Paula menyebut putusan itu masih tahap minutasi. Namun kemudian putusan itu tersebar sedemikian rupa. Pihaknya pun menduga putusan dikonstruksikan untuk hal-hal dengan etika tidak baik. Dengan demikian, tim kuasa hukum Paula meminta BAWAS MA Republik Indonesia untuk memeriksa putusan cerai tersebut. Sebab putusan yang dibeberkan ke publik menimbulkan stigma negatif terhadap Paula Verhoeven. Kemudian poin ketiga adalah putusan yang di publik seharusnya ada proses anonimisasi. Diketahui Paula Verhoeven juga membuat aduan terhadap hakim yang bertugas menyidangkan perkara perceraian antara dirinya dan Baim Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Komisi Yudisial atau KY. Aduan tersebut diduga majelis hakim melanggar kode etik yang berhubungan dengan hasil putusan cerai Paula Verhoeven dan Baim Wong. Mengenai aduan dari Paula Verhoeven, juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata kemudian memberikan respon dan akan melanjutkan proses tersebut. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live reviews update bersama saya Rima Agi. Paula Verhoeven mengadukan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyidangkan gugatan cerainya dengan Baim Wong ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau BAWAS MA. Ia bersama tim kuasa hukumnya menduga ada pelanggaran administratif yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan saat proses sidang berlangsung. Tim kuasa hukum Paula Verhoeven, Arwin atau Smel, membeberkan sejumlah poin pelanggaran administratif Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Poin pertama, proses persidangan yang semestinya dilakukan secara e-court justru tidak dijalankan. Tapi kemudian pada pelaksanaannya, Baim Wong dan kuasa hukumnya datang ke pengadilan dan meminta majelis hakim untuk membukanya dan kemudian melakukan wawancara dengan media. Sementara pihak Paula sendiri disebut tidak diinformasikan terkait perubahan sistem persidangan itu. Pihak Paula pun merasa kecewa atas keputusan tersebut. Kemudian hasil dari isi putusan cerai yang diumumkan ke publik dianggap telah melanggar hukum dan etika. Kemudian, poin pelanggaran kedua terkait tersebarnya cuplikan atau putusan yang diklaim sebagai putusan perceraiannya Paula dan Baim, di mana pihak Paula menyebut putusan itu masih tahap minutasi. Namun kemudian putusan itu tersebar sedemikian rupa. Pihaknya pun menduga putusan dikonstruksikan untuk hal-hal dengan etika tidak baik. Dengan demikian, tim kuasa hukum Paula meminta BAWAS MA Republik Indonesia untuk memeriksa putusan cerai tersebut. Sebab putusan yang dibeberkan ke publik menimbulkan stigma negatif terhadap Paula Verhoeven. Kemudian poin ketiga adalah putusan yang di publik seharusnya ada proses anonimisasi. Diketahui Paula Verhoeven juga membuat aduan terhadap hakim yang bertugas menyidangkan perkara perceraian antara dirinya dan Baim Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Komisi Yudisial atau KY. Aduan tersebut diduga majelis hakim melanggar kode etik yang berhubungan dengan hasil putusan cerai Paula Verhoeven dan Baim Wong. Mengenai aduan dari Paula Verhoeven, juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata kemudian memberikan respon dan akan melanjutkan proses tersebut.
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live video news update bersama saya Rima Agi. Paula Verhoeven mengadukan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyidangkan gugatan cerainya dengan Baim Wong ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Bawas MA. Ia bersama tim kuasa hukumnya menduga ada pelanggaran administratif yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan saat proses sidang berlangsung. Tim kuasa hukum Paula Verhoeven, Arwin atau Smel, membeberkan sejumlah poin pelanggaran administratif Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Poin pertama, proses persidangan yang semestinya dilakukan secara e-court justru tidak dijalankan. Tapi kemudian pada pelaksanaannya, Baim Wong dan kuasa hukumnya datang ke pengadilan dan meminta majelis hakim untuk membukanya dan kemudian melakukan wawancara dengan media. Sementara pihak Paula sendiri disebut tidak diinformasikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.